Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers. Jumpa lagi dalam channel YouTube Logika Bicara. Logikers, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia gelap gulita. Hari ini kita akan ngomongin tentang Indonesia yang tengah mengalami kondisi gelap gulita. Dan karena tidak baik-baik saja, makanya personil lengkap hari ini di konten YouTube kita. Ada Brother Dipo Satria, ada Bang Jimmy, ada Boek, dan ada juga Bowo. Hari ini kita berempat yang sangat concern dengan kondisi bangsa kita. Berlima dong, berlima. Berempat. Oh, Berlima Pandawa. Saya invisible. invisible. Banyak yang aman ya. Kita berempat plus saya. Kacau bawa nih, motong-motong aja nih Logikers nih. Kita berlima sedang berduka karena Indonesia ternyata tidak baik-baik saja. Ingat saat dulu 98, demo mahasiswa bergulir, tidak putus-putusnya. Dan ini kejadian pada minggu terakhir ini, 1 minggu penuh. Teman-teman kita dari mahasiswa, buruh, pekerja dan lain sebagainya, masyarakat, mungkin juga ada anak sekolah, jadi pelajar yang turun ke jalan, yang memprotes segala kebijakan Presiden Prabowo yang menggunakan hashtag Indonesia Gelap. Nah, demo ini kita ikuti sejak awal dan kebetulan Dipo kemarin sempat ikut dan sempat orasi. Nah, kita tanya sebenarnya ada masalah apa sih di bangsa kita kalau merunut dari podcast kita sebelumnya yang juga membuat hashtag Indonesia Gelap. Dipo sudah ikutan dalam aksi demonstrasi Jumat kemarin ya? Iya. Jumat kemarin, dan mungkin ribuan itu. Mungkin teman ya. mahasiswa ya? Mungkin. Mahasiswa seluruh Jakarta, Jabotabek kayaknya. Kalau yang Jumat sih lebih grassroots kali ya. Jadi Oh, banyak benar-benar grassroots ya? Lebih macam-macam. Kelompok masyarakat Kalau yang banyak ya. iya lebih banyak kelompok masyarakat. Kalau kami Serabu itu mahasiswa mayoritas, tapi kalau Jumat Lengkap ya? lebih macam-macam dan temanya mereka pakai kayak kita baju hitam. Baju hitam Semua. itu? Jadi Oh iya? semuanya baju hitam. Kita baru menyadari bahwa ternyata kita juga sedang ikut-ikutan gitu Bisa ya. pas begini ya. Iya, gelap gitu, pakai baju gelap, kulit juga agak-agak gelap gitu ya. Asal iya, asal nasib kita jangan sampai gelap ya Logikers ya. Nah, ada Dipo, ada Bang Jimmy, ada Boek dan Eko. Semua sudah punya sesuatu yang mau dilontarkan di podcast kita pada hari ini. Sekarang kita kulik satu persatu. Kita mulai dari Dipo nih, karena Dipo ini juga sekarang masih jadi mahasiswa. Kalau saya kan udah lulus, ya kan. Saya sudah nggak kuliah lagi. Dipo masih kuliah. Sebagai mahasiswa S3 biar clear ya. tapi mahasiswa mahasiswa S3 artinya masih semangatnya berapi-api ya. Sama kayak saya lah, S3. Idealisme. SD, SMP, SMA. Yang idealismenya jangan perlu diragukan lagi. Dipo ikutan demo. Dipo orasi. Gua penasaran yang diorasi Dipo, yang disampaikan Dipo di depan massa itu apa? Karena logika gua nih saat ini adalah mahasiswa itu sedang resah sebenarnya. Mahasiswa resah, konon mahasiswa itu mewakili masyarakat. Bahkan kemarin Dipo bilang semua lapisan masyarakat ikut. Resahnya apa? Jangan sampai keresahan ini berujung ke pemakzulan. Walaupun itu masih jauh, tapi kan kita tidak tahu arahnya kemana. Kayak Padahal 98 ya. Padahal sebenarnya kalau kemarin Bang Jimmy di podcast kita sebelumnya bilang bahwa kita harus fokus, ya kan Bang? Fokus sebenarnya apa yang mau kita tuju, siapa lawan kita, siapa musuh kita, dan siapa yang mau akan kita jatuhkan gitu ya. Artinya jatuhkan dalam arti bukan pemerintah, tapi siapa yang memang biang segala bencananya. Gue langsung aja ke Dipo. Lu sekarang mau pemakzulan presiden atau adil Jokowi? Oh, bukan lu. Gue sebagai ini aja ikut-ikutan aja. Oh, ikut-ikutan. Biar clear nih. Iya ya, artinya kalau kemarin tuh emang kelihatan banget sih dari mahasiswa, dari masyarakat memang resahnya berbagai macam. Jadi nggak bisa dibilang oh cuma ada satu isu ya. Yang mereka, kalau gue memang kemarin lebih banyak di masalah ekonominya aja sih yang
yang gue bicarakan gitu. Tapi emang itu lebih teman-teman lah. Aku nggak bisa ngambil kredit sama sekali, itu benar-benar grassroots. Dan isunya benar-benar cukup banyak ya, dari pemotongan anggaran, efisiensi, soal pendidikan, kesehatan, terus juga sampai isu yang gue cukup kaget juga itu soal Danantara, itu cukup besar. Kayaknya lumayan banyak yang memahami. Danantara itu kan ada Pandu, ponakannya Luhut, tapi itu juga concern itu ada. Lalu juga mungkin yang terakhir yang cukup besar juga itu kayaknya urusan TNI aktif di instansi pemerintah. Jadi mungkin kalau top 3-nya itu kali ya. Jadi satu, efisiensi anggaran, terutama pendidikan kesehatan. Lalu yang kedua adalah soal Danantara. Soal ini gimana sih corporate governance-nya, ya kan, walaupun masih banyak belum pasti, tapi orang masih kayaknya ragu, baru diumumin hari ini Danantara. Lalu yang ketiga ya soal TNI aktif di berbagai instansi itu. Ya kan, jadi apalagi yang mungkin yang lebih muda kali ya, dia tuh jadi nanya kayak, ini mungkin nggak sih kita balik ke Orba, kayak di Orba dulu gimana sih, mungkin Bang Jimmy atau teman-teman yang lebih tahu ya, tapi mereka kan banyak posternya keren-keren sih, jadi posternya ada yang sangat menarik gitu, tapi banyak yang ngeliat soal Orba, soal apa sih yang lucu banget menurut gue tuh kayak, oh ini tuh sebenarnya orangnya sama tapi akunnya 2, maksudnya Jokowi. Jadi ganti presiden tapi ini cuma second account gitu. Matahari kembar. Fake account. Ya, jadi second account nih. Gitu. Jadi ini cukup luas sih. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau merujuk ke pengalaman sebelumnya, Bang ya. Isu-isu itu rata-rata awalnya ekonomi, Bang ya. Ekonomi. Yang bikin resah dan akhirnya rusuh ya. Habis resah rusuh kan biasanya gitu. Itu biasanya ekonomi. Kalau Abang melihat isu-isu ekonomi yang tadi diceritain si Dipo ini kan, yang ada di lapangan, itu kan juga bisa kemudian menjadi gunung es ya. Arahnya jelas ke siapa. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga sebuah trigger ya? Iya, Mas Willy, terima kasih. Saya kira ada 2 yang kita mesti lihat. Ada soal lokal ya, dalam negeri sebagai satu permasalahan, dan kedua soal internasional. Ini di masyarakat internasional juga udah gelisah semua. Trump ini juga satu masalah besar bagi dunia, khususnya soal ekonomi. Tidak mudah. Soal tarif itu, katakanlah soal brief, akan dikenakan, semua anggota BRIF akan dikenakan 150% tarifnya. Nah, itu satu. Yang kedua, politiknya politik isolasi. Kalau dunia kan lebih ke multi ya pendekatannya, nah ke isolasi. Nah, dia lebih mementingkan bagaimana Amerika menjadi besar. Nah, ini tidak mudah. Karena ekonomi ini yang pegang Cina sebagai supremasi. Nah, tapi di bidang politik Amerika. Nah, kalau ini dikawinkan, nah inilah yang kita mesti lihat, apakah ini bisa kawin. Satu. Kalau nggak bisa kawin, agak repot dunia ini. Dan Cina juga sudah menurun ekonominya. Amerika membaik, walaupun membaik. Tapi politiknya ini politik yang tidak mudah. Karena ini akan mengganggu geopolitik. Jadi akan timbul the new geopolitik. Nah, apakah Indonesia dan pemimpinnya itu bisa memahami soal ini? Yang kedua, soal deflasi 5 bulan berturut-turut yang tidak diselesaikan. Lalu kalau inflasi sih nggak begitu masalah ya. Inflasi kita ini the enemy itu ya inflasi sama deflasi. Nah, kita lihat Bank Indonesia ini juga agak progresif ya, agak lebih maju sedikit lah ya. Dia lebih mengerti tentang pasar apa yang terjadi. Kayak ini kan dia udah mulai turunkan likuiditas. Dia udah tahu terjadi kekeringan nih di mana-mana. Jadi masyarakat itu nggak pegang uang karena nggak punya pekerjaan. Kelas menengah
10 juta. Nah ini berbahaya Mas Widi. Jadi kita bisa jadi trigger. Nah, tadi kalau Bank Indonesia nggak turunkan, ini bisa menjadi antrian panjang. Iya, ya. Rush. Iya, ya. Kalau si Departemen Keuangan ini yang memang nggak punya dana, ya kan? Ya harus ada antara jawabannya. Mungkin kalau boleh ini, I think Ya. Bang Jimmy made very good point sih. Sebenarnya yang pertama yang soal inflasi. Yang lebih concerning lagi itu benar adalah tingkat kerja, unemployment. Jadi banyak buru-buru yang udah di PHK, mereka yang kayak gue inflasi nggak apa-apa deh asal gue kerja. Iya, Ya kan kayak lo betul. jangan kontrol inflasi aja deh, gue Logika sederhana, yang penting gue bisa makan. Iya. Betul. Jadi kayak pengurangan PHK ini terus terjadi bulan ke bulan, minggu ke minggu. Terakhir Sunken kemarin tutup. Iya. Iya kan itu ada yang nggak digaji, malah nggak di ini. Jadi Hardware. iya. Jadi kalau sekarang sense kayak udah deh inflasi, udah nggak usah kontrol deh, cuma gue bisa kerja aja. Iya. Itu udah benar-benar di lapangan. I think Tapi janjinya Gibran waktu masa kampanye kemarin akan mencetak 19 juta lapangan kerja. oh gitu ya. Ada Gibran tuh. 19 juta. Nggak jauh dari bapaknya juga yang bukan nipu ya kan. Makin kacau ya. Iya. Oke. Terus poin kedua, sorry mungkin buat sebelum ini aja. I think yang soal Bank Indonesia tuh menarik tuh Bang. Tapi satu yang saya nggak tahu abang ikutin apa enggak, kan ada program 3 juta rumah tuh Bang. Iya kan? Dari Bank Indonesia dia udah mau kasih support, actually. Supportnya ada 2 tuh. Jadi yang pertama dia mau kasih keringan GWM tuh giro wajib minimum. Jadi bank-bank yang minjem buat project 3 juta rumah ini, ya kan, dia kewajibannya berkurang lah, kurang lebih gitu. Ya kan, itu yang pertama. Tapi yang kedua dari pemerintah juga udah confirm dia bakal keluarin mau support dari APBN sih rencananya buat si program ini. Duitnya dari mana? Kan pemerintah juga utangnya udah lumayan besar kan, bro. Dia udah nggak ada kapasitas lagi tuh Bang. Jadi what they did, mereka ada program namanya debt switching atau pertukaran antara pemerintah dan BI. Dan ini menurut saya agak bahaya. Ini kan moneter ya. Kalau kemarin fiskal tuh soal utang. Tapi yang antara hubungan BI sama pemerintah ini juga perlu kita monitor terus sih Bang. Ini sorry bukan yang meloncat sih, cuman I think it's such a isu ini soalnya belum banyak orang yang tahu. Iya. Dan ini cukup penting sih soal independensi Bank Indonesia ke depannya mestinya kayak apa. Kan dulu sebelum 98, kalau ingat Bank Indonesia kan diatur banget tuh sama pemerintah. Iya. Habis 98 dipecah. Iya kan? Ada undang-undang BI yang mengenai independensi. Nah, kemarin pas Covid, ya karena Covid dibalikin lagi. Nah, ini pelan-pelan kan yang pas Covid itu dia minjem, nah itu mestinya dibayar tahun ini. Pas itu perjanjiannya undang-undangnya kayak udah deh buat kali ini aja gitu ceritanya, ya kan 2025 harusnya dibayar. Ada excuse lah ya. Iya pas Covid kan 2020, dibilang udah deh ini exception masih dibayar di 2022 ini. Tapi what happened 2025 datang, dia kayak wah kita nggak bisa nih pemerintah, kita tuker lagi deh jadi jangka panjang, ya kan. Jadi ini soal bank independensi kayaknya sorry gue bukan yang maksud loncat ini sih topik, tapi it's quite important. Ya, it's quite important point sih. Menariknya adalah kita ini kan lagi orang kalau logika sederhana orang yang tidak tahu benar mau apapun yang terjadi daya beli kita harus tetap stabil gitu. Kita bisa belanja, kita bisa makan ya Bang. Kalau Abang melihat situasi teman-teman aktivis sekarang tuh atau mahasiswa sekarang, apakah mereka punya punya langkah berikutnya? Gua hari ini demo, besok demo, mungkin berapa bulan lagi demo. Apa mereka punya sasaran utama? Atau ya, mari kita bangun di sini, kita diskusikan di logika bicara. Tetap aja kalau menurut saya yang poinnya tadi, trigger itu adalah ekonomi. Iya. Ini yang sebagai pemicu. Gerakan menjadi besar. Politik itu udah jelas kok Adelin Jokowi, mereka udah punya satu pandangan yang apa itu istilahnya tadi? Musuh bersama. Itu Jokowi. Tapi pemicunya ini, nah ini belum meledak. Oke. Tapi ini udah menjadi bisul-bisul, sudah menjadi demam. Ya. Gitu. Jadi gini, gua bisa terangin sedikit. Tadi kamu kan ngomong 19 juta lapangan kerja. Dan antara katanya prospeknya 3 juta lapangan kerja. Dulu Mulyono bilang kan infrastruktur. Yeah. Atau yang kerjain
semuanya plat merah. Iya. Jadi ya nggak ada yang nambah. Jadi itu infrastruktur itu kan kalau teoretikalnya mungkin gue salah, koreksi apa Dipo. Kan ini membuat lapangan pekerjaan. Betul, betul. Tapi ini tidak terjadi Betul. akumulasi. Jadi ini maksud saya supaya kalau kita ada proyek-proyek itu jelas. Jadi mesti ada link up antara pendidikan, pekerjaan. Iya. Ini harus ada link. Industri. Nah, sekarang industri lampu merah. Iya kan? Iya. Pendidikan lampu kuning karena biaya tinggi. Mahal. Iya dong. Betul. Iya kan? Nah, ekonomi ini kan sifatnya kontinu. Dia ekonomi ini nggak bisa kamu berubah pagi siang malam gitu, nggak bisa kayak minum obat, nggak bisa. Kayak rumah makan ya pagi Nggak sore. bisa. Nggak bisa loh. Ekonomi itu kontinu, kontinuitas. Iya. Dia kalau mau berubah, katakanlah kurs. Iya, iya. Kurs itu lo nggak bisa hari ini 15, besok 20 ya kata. Oh. Ini, waduh, ini ekonomi apa ini? Iya. Iya. Jadi dia mesti stabil terus Iya. karena transaksi, Iya, iya. karena ada perhitungan. Jadi ada quantity ekonomi. Belum lagi psikologisnya. Makanya saya bilang tadi sama Dipo, ini bahaya kok. Dia kan Dipo udah bilang lampu kuning. Industri lampu merah. Iya. Ini bahaya nih. Cuma kalau kita bilang sama yang kalau yang berkuasa, mereka nggak percaya. Mereka mengatakan, udahlah, apa itu istilahnya? Pergi aja lo, katanya apa namanya? Kabur aja dulu. Kabur aja lo, gila ya. Kabur aja dulu. Jadi tanggung jawabnya nggak ada. Siapa Bang yang bilang kabur dulu, Bang? Itu temannya kamu itu. Gue sih Hashtag kabur aja dulu itu Dari siapa? terinspirasi dari Prabowo. Jadi waktu 98 dia sempat kabur ke Yordania. gue nggak ikut-ikut. Jadi Noel itu salah waktu itu, dia bilang kan kalau mau kabur aja, nggak usah balik dulu. Iya. Berarti dia telah menghina junjungannya Prabowo. Nah, itu sebetulnya kalau nggak salah saya, menteri yang sekarang diganti, Brojonegoro, Satrio ya. Memang dia bilang karena sekarang ini kita kesulitan di bidang lapangan pekerjaan. Iya. Jadi kalau sarjana kita mau bekerja di luar, Boleh. ya nggak boleh. Tapi dia omongnya halus, bukan Pergi aja lo. pergi aja lu. Itu kan gokil itu. Iya. Betul. Tapi emang boleh ya orang pergi Boleh. mencari kerja, mau sekolah juga nggak ada masalah. Tapi jangan dibilang kabur aja loh. Itu kan meledek namanya. Iya. Tapi jadi viral. Jadi kita tadi yang baik itu 19 juta. Jadi kalau bisa pemerintah ini berpikirlah, ya kan, jangan omong-omong. 19 juta itu kamu ketemu Gibran lah, minta waktu, mana 19 jutanya, bagilah itu. Iya. Betul nggak? Anaknya Widi Gibran. Ntar saya ketemu ya. Bukan, maksud gua jangan buat sajak aja. Betul nggak? Iya betul. Namanya si Khalil itu. Kamu tahu nggak artinya Gibran apa? Gigi. Kamu nggak tahu Gibran artinya? Yang serius. Apa tuh Pak? Ya, jadi Gibrannya anak tertua, ya kan? Betul itu Gibran itu anak tertua. Jadi memang kalau menurut ibunya, ya dia memang pintar, Oke. pintar sekali. Jadi cocok dia jadi wapres. Kalau ngeliat dari sejarah nih kok, Iya. apa nih kok? Situasi sekarang kan Dia lagi sakit kok. Dia 98. Jadi. Ini Pradi versi Gembul. Ya. Permadi. Ya, kalau kita lihat kan dalam wayangan kan Petruk jadi ratu. Iya. Petruk Siapa jadi- tuh Petruk ya? Petruk kan Jokowi nih. Oh gitu. Jokowi. Jadi memang di dalam waktu itu, dalam lakon itu segala keadaan jadi kocar-kacir ketika Petruk Jadi ratu. berkuasa. Hmm. Karena dia harusnya cuma punakawan, bukan tokoh sentral elit kekuasaan. Nah, kemudian kemarin SBY sempat memperingati jangan sampai ada matahari kembar. Oh, gitu. Iya. Nah, Prabowo kalau dalam wayangan lebih mirip Bagong nih ternyata. Jadi kan sama-sama punakawan sebenarnya. Iya. Sama-sama punakawan karena Prabowo tidak bisa bersikap sebagai elit. Iya. Dia hanya ngekor Jokowi dan oligarki.
Nah, ini kan sebenarnya kenapa Prabowo Bagong? Karena kan Semarnya Pak Harto, Semar. Nah, Prabowo kan cuman dari bayangan Semar tercipta menantunya Soeharto. Iya. Nah, kemudian waktu itu kan Semar menciptakan Bagong dari bayangannya, ya jadi Prabowo sekarang nih. Prabowo kan bersifat jenaka kan, oke gas, joget, ndasmu. Nah, Gasnya hilang. jadi jenaka dan sembrono Prabowo. Nah, dan kemarin si Dipo di lapangan kan Indonesia gelap ya, Po? Iya. Po. Benar. Ya, kenapa Indonesia gelap? Ya, karena memang harusnya hukum kan ditegakkan. Kita kan negara hukum nih. Ternyata Prabowo sebagai Bagong nggak berani buat bawa kakaknya, guru politiknya kan Jokowi. Hidup Jokowi. Guru politik saya adalah Jokowi. Ternyata kalau ya Indonesia kan gelap terus kalau Jokowi nggak diadilin. Betul. Karena yang merusak ini kan memang Jokowi. Nah, seperti itu. Sebelum-sebelumnya nggak rusak ya? Sebelum-sebelumnya masih ada keinginan buat reformasi kan. Kan misalkan ya contohnya. Artinya sebelumnya mungkin ya rusak lah, tapi nggak separah. Masih dalam gitu. Kita kan baru reformasi itu baru apa sih ya, membenahi sedikit demi sedikit. KPK kita kan lebih kuat dibanding era Jokowi, era Petro. Misalkan SBY ini mewakili Bima lah dalam lakon Dewa Ruci, tenang. Kan nggak terlalu banyak ngomong SBY. Tenang, terus kalau punya kasus lapor ke polisi sendiri sama istrinya Mbak Buani, nggak memanfaatkan polisi sebagai tangan kekuasaan. Nah, kemudian Partai Coklat ya. biasanya SBY kan di penjara. Aulia Pohan ya. Betul. Dan Benar. tokoh-tokoh partainya juga di penjara. Iya. Ada anak Suraningrum, Dia nggak cawe-cawe untuk Andi Malarangeng. Andi Malarangeng, ada si Iya. yang cewek itu siapa? Angelina Sonda. Angelina Sonda. Bahkan hukumnya juga berat. Bukan soal wayang nih. Tadi kan wayang. Nah ini tahun 1966. Itu ada gerakan mahasiswa. Ada tokoh. Salah satu tokohnya adalah Sohogi. Sohogi ini bersahabat dengan Prabowo, presiden sekarang. Iya. Betul. Dan Sohogi mengatakan bahwa Prabowo ini orang pintar, tapi naif. Selanjutnya berkembang. Prabowo jadi seorang militer, ya kan? Dan punya sejarah juga yang hitam, menculik para aktivis. Nah sekarang yang ketiga, beliau jadi presiden. Nah inilah yang saya katakan bahwa apa yang terjadi dengan presiden kita. Nah menurut Bo gimana ini? Berarti tahun 66 itu masih ada organisasi, Bang ya? Iya, Jatim Soekarno. Waktu itu ada organisasi Prabowo sama Sogi barengan. Bersahabat. Sama Arif Budiman tuh saudaranya, abangnya. Nah itu mereka sebagai inilah yang memberi, ya katakanlah pemantik anti komunis. Dan dia bertanya ke Menteri PDNK pada saat itu, Syarif Taib, ini gimana nih? PKI bertambah kuat. Disaut oleh kelompok Cipayung. Terjadilah yang namanya gerakan mahasiswa 1966 disebut Tritura. Karena situasi ekonomi memburuk, ya kan? Situasi politik memburuk, terjadilah pertemuan antara peristiwa ekonomi sama peristiwa politik. Jadilah membesar itu. Itu disebut sebagai Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, di Indonesia gelap juga begini, jadi kita mesti lihatlah bahwa memang itu ulasan sejarah tetap bisa kita pakai sebagai gerakan selanjutnya. Masih begitu di pos. Tapi tetap komentar kamu apa tentang presiden kita ini? Aduh, kalau soal histori
kita agak gelap ya, seperti Indonesia sekarang ini. Gelap, history. Tetapi itu kan bicara soal romantisme. Tadi yang seperti dikemukakan oleh Bang JS, ya, romantisme. Histori mengenai kedekatan antara Prabowo dengan tokoh-tokoh PSI seperti Sukobi dan segala macam. Nah, ini sekarang ini kan tadi menyinggung soal penculikan. Sekarang orang-orang yang diculik sama dia juga mendapat jabatan yang prestis ya. Misalnya sebut aja si siapa, wakil menteri si Jati. Iya, si Nezar Patria, segala macam. Budiman. Kan salah satunya Budiman Sujatmiko. Nah, terus ada si siapa yang dulu di Ikohi, Mugi, ya, wakil menteri HAM gitu. Pius tahu Pius. Pius wah. Bukan ya. Mana Pius ya? Pius dikit lagi diganti, ya kan? Diganti. Karena lagi sakit sekarang. Ya, Pius Pope kan? Pius Pope, bronkitis. Nah, Paus. Oh, itu Paus. Sakit, Bang. Sakit. Belum bronkitis. Masih. Udah meninggal nih. Belum, Bang. Mati itu jauh-jauh cek lagi. Sejauh ini Tuhan belum WA saya sih. Iya. Kayaknya udah ribut. Nah, balik lagi soal tadi sejarah yang diulas oleh Bang JS itu sekarang ini ya mesra gitu. Hubungannya masih kuat antara dengan kelompok-kelompok PSI. Tapi memang ada sebagian kelompok PSI yang tidak suka sama Prabowo karena tidak punya ketegasan gitu ya. Masih di bawah bayang-bayangnya Jokowi gitu. Tadi kita menyinggung juga soal pewayangan. Dalangnya tetap Jokowi gitu kan. Mau temanya apa gitu, dalangnya tetap Jokowi. Ini sumber bencananya sebetulnya, sumber masalahnya. Prabowo nggak sadar kalau dia sekarang sedang memegang kendali sebagai dalang gitu kan. Nah, dia masih menikmati menjadi wayang kayak Harlah Partai Gerindra kan. Hidup Jokowi gitu. Saya melihatnya ini gimana Prabowo gitu masih merasa menjadi Menteri Pertahanan. Hidup Jokowi, era Jokowi aja hidup rakyat ambiar kan gitu ya. Hidup Jokowi, gila deh Prabowo. Jokowi aja nggak pernah teriak Ibu Mega. Iya, Jokowi. Jadi kita mesti sadarkan bahwa Prabowo ini bukan menghantam lagi ya. Iya, bukan menang. Perlu diingetin. Kamu kenal sama-sama namanya Bowo. Itu yang bukan satu marga itu Bang. Iya. Tapi kastanya lebih tinggi saya. Dia masih pra. Iya. Ini udah mau beneran. Kastanya lebih tinggi saya. Ini ya. Ini kan gerakan mahasiswa ini kan teman-teman pasti berharap ini kan konsisten, ya kan, sustain sampai Indonesia jadi terang. Keyakinan untuk merubah Indonesia terang kan pasti butuh cost ya. Nah, kalau sekarang melihat situasi sekarang ini dengan presidennya adalah Prabowo yang notabene punya sejarah juga ya, di masa lalu. Nah, bagaimana sebagai mahasiswa Dipo melihat ini? Apakah konsistensi gerakan ini terwujud untuk menciptakan perubahan atau ingat zaman dulu wah ngeri nih. Ini mahasiswa S3 ya? Iya. Bukan S1. Justru mahasiswa S3 ini yang biasanya brainstorming mahasiswa ngeri Bang ya. Karena ini senior ini Bang. Tapi kayaknya masih, tapi good point sih. Kayaknya jadi tergantung pemerintahan Prabowo ini mendengarkan nggak ya si nasihat-nasihat ini. Ya kan, mungkin tadi menarik banget sih yang Prabowo temenan sama Hoki, ada hubungan lah sama aktivis itu lumayan menarik sih. Arif Budiman ya. Kalau sekarang soalnya mahasiswa itu kan masalahnya distrust ya, jadi tidak ada kepercayaan itu kan.
sama pemerintah. Jadi misalnya yang kemarin sempat trending juga ada soal money rush tuh, kayak gara-gara Nantaro orang narikin duit. Iya, betul. Itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama. Betul. Maksudnya sebenarnya agak kurang Gua rasional. juga narik duit, Bro. Oh, lu juga narik Iya, duit? karena buat bulanan. Gua sulit banget buat belanja. Gua narik duit nggak bisa. Saldonya nol. Nggak bisa. Iya, tapi masalahnya ketidakpercayaan ini. Nah, kayaknya kalau palingnya yang ini ya kan, again sebenarnya bukan mahasiswa aja nih yang resah, kan banyak elemen ya. Iya. Resah. Yang petani lah, yang buruh tadi yang Betul. harus di PHK lah, Iya. yang segala. Kalau mereka sampai saat ini masih merasa kok solusinya sama ya, mungkin sama sebelumnya kayak dia hire, jadi sekarang tuh banyak hire buzzer. Oh, ya kan? iya. Jadi dia hire buzzer kayak buat nolakin nih, Iya, misalnya buat kontranya. buat kontranya nih, kayak lebih kayak, oh nih kita udah setuju efisiensi anggaran nggak termasuk pendidikan, nggak termasuk kesehatan, kok mahasiswa masih komplain aja ya. Jadi Sudah banyak mau mulai aja. di kontra, tapi pakai opini gitu. Iya. Iya. Bukan dengan, sedangkan mahasiswa kan kayak, ya kan isunya bukan ini doang gitu, ada banyak. Yang kenapa lu cuman fokus di media dan ini aja gitu. Jadi kayak tergantung seberapa pemerintah Prabowo apa ya bisa menerima masukan-masukan ini ya. Karena kan gimana begitu semua maunya bener lah. I think at the end sejalan gitu. Ya. Kalau nggak sejalan baru mereka konsisten turun ke jalan gitu kan. Iya, ya paling nggak masih apa ya? Jadi emang perlu didengerin sih aspirasi. Masa menurut saya ya. Jadi nggak sekedar kayak misalnya kemarin yang minggu lalu tuh Kamis itu akhirnya dari Sesak turun tuh pas demonstrasi. Kalau nggak salah dia dapat waktu 48 jam buat komentar balik. Tapi sampai hari ini itu belum ada tuh respons yang setahu saya ya. Pokoknya per hari ini belum ada respons mengenai tanggapan demonstrasi, itu belum ada gitu. Jadi itu dia, kayaknya pemerintah harus menanggapi hal-hal ini cukup serius sih menurut saya. Apalagi kan berbagai elemen ya. Nah, ini kan yang substansi, kalau tadi berangkat dari sejarah Bang Jimmy cerita, kemudian konsistensi teman-teman wartawan dan elemen lain untuk memberikan nasihat. Ini sebenarnya kan demonstrasi nasihat ya Bang ya? Nasihat kepada pemerintah, kritik kepada pemerintah. Artinya kalau berangkat dari sejarah Prabowo sejak dulu, Presiden Prabowo sejak dulu sudah dekat dengan aktivis, kupingnya nggak setipis. Iya. Harusnya peka ya. Peka. Iya, benar. Nggak dikit-dikit marah gitu kan. Karena memang dasmu. nah itu juga sebenarnya yang bikin blunder presidennya Bowo nih. Karena dikit-dikit misu-misu kalau bahasa Jawa. Atau marah-marah, ngeluarin statement-statement yang nggak produktif gitu kan. Yang akhirnya membuat masyarakat juga makin tidak percaya. Distrustnya makin dalam nih Bang. Nah, kita mau dibawa kemana nih teman-teman mahasiswa nih kalau misalnya kemudian banyak kontra-kontranya. Ada buzzer A bilang mahasiswa nggak produktif lagi, orang udah jelas. Pemerintah udah mengefisiensi anggaran untuk meningkatkan anggaran yang lain yang dibutuhkan. Tapi kan ternyata pendidikan nggak sesuai harapan juga. Sekarang ini trennya apa istilahnya gigs economic. Gigs. Ya. Jadi gigs economic itu daripada nggak kerja, ya sampingan lah. Oh, freelance. Iya, freelance. Karena memang perusahaan itu nggak sanggup membayar UKM. Dan mereka katakan dari 40 jam itu hanya bekerja 20 jam. Dan memang ini menjadikan situasi lapangan pekerjaan. Iya. Bayangkan, saya kira para sarjana kita pun banyak menganggur. Betul itu. Fakta di lapangan begitu. Terus yang kedua, industri. Kenapa? Karena industri tutup. Industri lampu merah. Iya. Dan nggak ada tempat mereka berkarya. Betul. Sehingga yang timbul, saya kira frustrasi di masyarakat. Makanya si tagar kabur aja dulu. Ya. Pemerintah tuh mesti jangan nantangin, tapi Iya. dianggapin serius gitu loh. Maksudnya kan orang kabur kan mau cari kerja, bukannya. Iya kan, jadi pemerintah mesti jangan terlalu defensif. Ya, kan satu dia menerima input, itu kan sebenarnya cara mereka berkomunikasi kan. Mungkin si Gen Z nggak bilang, oh ya bang coba buka lapangan pekerjaan gitu, dia bilang aja kabur aja dulu. Gitu. Itu Malah jadi, dibilang, wah, malah ditantangin, siapa yang nantangin bang? Ntar jadi Noel sama ntar jadi apa? Warga kelas 2. Ya, kita kan udah kelas 3 dulu lulus. Dari dulu ya kan.
Mau kelas 1 ya jadi pejabat dulu. Iya. Penjahat atau pejabat? Ya, beda-beda tipis lah. Nah, ini pemerintah ini kayaknya selalu salah memberikan tangkap ya? memberikan Jadi dia nggak respon. Iya. Sehingga malah jadi makin dimusuhin gitu kan. Jadi bisa jadi karena Prabowo memang tidak punya misi dan visi yang jelas. Itulah tadi makanya Bagong itu Sebenarnya ya. sebenarnya tadi yang disinggung oleh Bang JS mengenai industri tutup ya kan, menjadi evaluasi bagi pemerintah supaya ada investasi kan harus ada kepastian hukum, gitu kan begitu ya. Kan kalau kepastian hukum kita jelas, maka dengan sendirinya negara-negara lain juga mau berinvestasi di Indonesia. Seorang pemimpin kan kalau mau rakyatnya tentrem, itu dia bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh si pemimpin tersebut. Misalkan Pak Harto, oh Pak Harto mau lepas repelita sekian, oh kita mau koperasi unit desa begini, kita mau swasembada pangan. Prabowo kan nggak jelas visi-visinya mau ngapain. Absurd jadi ya. Mas Eko, itu berarti kita melihat tim ekonomi ini kabinet ini jelek. Karena dia nggak berhasil menerjemahkan, ya kan? Katakanlah polosinya ke masyarakat. Iya, betul. Jadi masyarakat ini kehilangan arah, kehilangan komunikasi. Apa sih kerjanya mereka ini kan kira-kira yang berkuasa ini? Kira-kira gitu nggak, Mas? Iya. Ditambah si Luhut kalau dalam permainan tuh ini guru Dorna. Iya. Jadi dia senior, tapi pada pihak para penjahat. Karena kan seolah Luhut merasa Indonesia ini punya dia. Wah, orang lain nggak boleh ngomong. Parah. Ada lagi istilah baru. Kemarin Amin Rais sepuni. Jadi seolah kita suruh nggak jelas ini apa yang di benak Luhut ikut cawe-cawe bang masih bang. Luhut, waduh ini gimana nih sebenarnya mataharinya Prabowo, Jokowi, Luhut apa oligarki kan nggak jelas ya. Matahari SBY udah pernah ngingetin loh. Kemarin SBY juga ngingetin lagi hati-hati jenderal aktif TNI Polri tidak boleh berpolitik. Itu penting banget tuh bro. Jadi banyak si mahasiswa, terutama yang muda tuh, mungkin Bang Jimmy yang bisa komen kali. Itu banyak yang nanya. Itu kan di Bulog udah masuk tentara. Itu gimana sih kalau zaman Orba dulu, iya kan? Itu gimana sih tentara aktif di institusi pemerintahan? Mungkin ada tanggapan Bang Jimmy? Itu gini. Ini soal kembali ke soal kepercayaan. Pak Presiden kita ini nggak percaya sama orang-orang yang memang dianggap seolah-olah amatir, padahal mereka profesional sesungguhnya. Kedua, birokrat juga gitu. Dia agak katakanlah agak, kalau tentara ini kan gini ya, dia kan dari atas ke bawah, hierarki. Nah, kalau birokrasi ini enggak kan, bisa ke samping, ke atas, ke bawah, ke belakang, variasinya macam-macam. Nah, presiden kita ini nggak mau, dia mau semua satu arah. Jadi kalau dia ngomong A, semua mesti A. Ikut. Kabinet kita ini kan kalau disebut tentara dari sisi banyaknya, ini kabinet batalion. Iya. Menlu tentara. Betul. Nah, inilah kabinet batalion. Berarti sama kayak Pak Harto ya. Si retreat itu arah-arahnya ke sana ya? Iya, semua Rata-rata Yang retreat Magelang. Iya, namanya kabinet batalion, udah gue bilang. Itu jumlahnya 100, ya kan? Perintah dari A ke B, nggak bisa dari B ke A, nggak bisa. Tapi ini cara perintah yang amatir bang retreat ini. Bukan, jadi gini, kenapa komunikasi ini sekarang, Mas Eko, tidak berjalan dengan baik? Karena itu tadi, jadi pimpinannya satu arah ke bawah. Komunikasi yang baik itu 2 arah, Mas Bo. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu yang paling bagus. Ini kan terjadi gitu, Mas Widi. Nggak ada komunikasi. Dan ini satu saat akan terakomodir, dan ini akan meledak. Gue kasih tahu aja, Mas. Semua itu, kekuasaan itu, semua presiden, kesuksesan ditentukan oleh
komunikasi. Mulyono, iya kan? Iya. Apapun yang terjadi, yang kamu bilang jelek, dia body language-nya menjelaskan satu komunikasi yang baik. Minimal tiap orang dapat satu gelas apa itu? Minuman soda gembira. Kayak Solo Soda lah. gembira. Terus yang kedua, Minumannya enak, penyakitnya banyak. kedua dapat sepeda. Kalau Iya. kamu pintar. Iya. Ya kan? Dan itu satu bentuk komunikasi yang walaupun sederhana, kuno, norak, ya boleh lebay lah kalau kamu Iya, bilang Iya, lebay. iya, iya. Dan Mulyono emang mau lebay. Iya. Masuk Masuk mau bilang apa? masuk gorong-gorong tuh. Iya, masuk gorong-gorong. Itu Prabowo tapi nggak cuma pejabat bang gitu bang. Rakyat dapat makan jajan gratis kan. bukan soal komunikasi. Ini kelemahannya yang namanya disebut kabinet batalion ini. Iya. Ini kelemahan utama. Nah, menyinggung soal kabinet batalion tadi kan sempat disinggung mengenai revisi undang-undang TNI. TNI boleh Iya. menduduki posisi jabatan sipil ya. Di eranya Gus Dur ketika almarhum Bang Rizal didapuk jadi Kabulok gitu. Terus almarhum mengetahui ternyata di Kabulok itu banyak sekali jenderal-jenderal aktif yang Berarti dari quote and dulu. quote ya menggarong uang rakyat Berarti gitu dari loh. dulu memang Dari ada. dulu empiriknya begitu. Oh, Nah, benar. sekarang kembali lagi ke era Orde Baru ya. Jadi revisi Undang-Undang TNI memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil ya kan. Yang sudah kita duga itu pasti akan terjadi itu penggarongan uang rakyat di mana-mana gitu. Sekarang di TNI sendiri apa dipelajari soal ekonomi, bagaimana membangun usaha yang bagus? Kan enggak gitu kan. Hanya dilatih baris berbaris aja gitu loh. Ya jadi di mana? Iya. Ya jadi cuman Tapi kan hanya pelaksanaannya seperti itu pelaksanaan aja. diajari hanya kulitnya aja, tapi tidak memperdalam gitu loh. Nggak, ini poin dari Bang Jimmy. Kalau gua lihat kok, presiden ini lebih gampang ya Lebih kalau gampang. memerintah itu tentara, karena dia Iya. tentara. Jadi bagaimana seorang senior itu ditakuti oleh junior-juniornya, Iya. makanya nurut, gitu Bang ya. Iya. Dibanding sipil. Sipil. Tapi ini kan Sipil ini kan suka Tapi melawan. sipil seperti Bang Rizal ya kan, karakternya itu melebihi ketegasannya tentara dia. Nggak segan-segan dia pangkas rekening ya kan. Bukan. Sehingga Enggak, Bulog kamu bisa ngerti. menjadi Kamu surplus. nggak ngerti. Ini soal komunikasi. Ini Iya. dulu satu. Ini soal komunikasi. Jadi kalau saya presiden, saya ke Dipo, ini kamu kerjain. Kalau sipil kadang-kadang suka nawar-menawar. Iya. Kalau tentara nggak bisa, dia one way. Yalah, harus Dia nggak ada two way. Dia satu. Itulah siap tentara. perintah ya. Siap perintah, tapi timbul kekakuan. Iya. Timbul yang kaku. Nah, bisa-bisa manajemen itu nggak berjalan karena tidak ada teamwork. Dia hanya kerja sendiri. Berjarak gitu ya sama Iya. rakyat sama Iya. kabinet gitu. Ya itu yang terjadi sekarang. tapi ini aku kritisin boleh ya bang. SBY kan juga tentara ya. Terus kalau kita lihat B.J. Habibie kan sipil juga. Waktu itu dolar naik ke 16.500 turun jadi 6.000. Terus B.J. Habibie seorang sipil. Kemudian SBY juga seorang militer terpelajar kan. Jadi dia tidak menerapkan pola-pola seperti yang Prabowo ini kan. Jadi bisa jadi yang ini kita suruh memahami pola pikir Prabowo yang sudah usang sebenarnya. Ini kan sebenarnya ngulang ya bagong, ngulang ini bayangan nasional. Iya. Ini kan dikembalikan lagi ke Orde Baru. Jadi gini, kalau di Jawa itu, pas gue ilmu Jawa gue popularin deh. Walaupun orang Amerika. Walaupun orang Amerika. Orang Amerika. Orang Amerika. Orang Jakarta ya. Gua hampir ini aja tuh ini. Jadi itu Raja Adil. Ya kan kalau zaman dulu. Ratu Adil. Raja Adil itu disembah kan. Raja Adil. Nah, kalau sekarang bukan. Sekarang ini raja yang adil itu adalah raja yang disanggah. Iya. Jadi lu bedain kan? Iya. Dan menghadapi gerakan mahasiswa, ya, itu adalah sebuah sanggahan pada raja. Nah, dalam hal ini, Prabowo sebagai raja, sebagai presiden lah katakan gitu, harus mendengar sanggahan itu.
Jadi gerakan Indonesia Gelap harus didengar. Iya. Dia ada 28 loh. Dia ya. Dia Banyak, bukan 28 13 lagi. poin ya. banyak. 28 poin sekarang. Jadi maksud gua, karena komunikasi ini jelek, terjadilah yang namanya Indonesia Gelap. Iya, iya. Karena Indonesia Gelap ini adalah sebuah sanggahan, harus didengar oleh sang raja. Dan sekarang kita sebut sebagai presiden. Ini sanggahan seperti yang zaman Mataram nih, rakyat di alun-alun, yang nggak sultan. Iya. Ya sultan yang bijaksana harus mendengarkan rakyatnya emang. Dan harus kalau itu memang kepentingannya rakyat, sultan juga harus mengakomodir. Iya. Ya. Nah ini kira-kira diakomodir nggak Dipo? Kalau mahasiswa turun ke jalan, semua elemen turun ke jalan. Harapannya sih ya. Cuman emang mahasiswa Udah, sebetulnya belum melihat kan apa ya. udah kan ada menterinya turun. Seknek. Satu. Seknek turun. Satu. Itu juga sudah bagus. Komunikasi ini sudah berjalan. Iya. Kenapa? Kalau ada trigger tadi, peristiwa ekonomi, ini meledak. loh. Meledak. Makanya supaya tidak tadi, sanggahan ini baik. Jadi anggaplah ini sebuah sanggahan. Iya ya. Jangan dianggap sebagai katakanlah gerakan subversif. Ya. Iya kan nggak ada yang tangkap juga bang. Nggak ada Iya. yang tangkap kan nih kok. Nggak ada. Iya. Berarti pemerintah bagus lah nyanggahnya lah. Iya. Nggak ada yang tangkap. Bagus ya. Gimana? Dipo konsisten. Iya ya. I think setuju sama Bang Jimmy sih. Emang harapannya ya pemerintah mendengarkanlah aspirasi mahasiswa, aspirasi rakyat. Ya kan jangan dilawan balik gitu loh. Ya kan kabur aja dilawan balik gitu. Iya. Jadi ya didengerin lah. Aspirasi itu kayaknya paling penting. Kalau dari sisi jurnalis, Wo, ini kan masalah ini sebenarnya jadi makanan buat teman-teman wartawan gitu ya. Dan teman-teman wartawan tuh sekarang ada semacam kebebasan untuk memberitakan ya. Beda Betul. sama era 10 tahun belakangan ya. Kalau sekarang sepertinya sudah mulai terbuka dan tidak ada tekanan-tekanan pressure dari pemerintah Nggak ada ya. kepada media. Nah, posisi sekarang kalau di kacamata jurnalis seperti apa, Wo? Kalau bicara soal kebebasan pers, kebebasan media pada era kini, nah ini agak sulit dijawab karena hari ini Prabowo ngumpulin pemret media gitu. Oh, gitu. Nah, Kita tidak tahu mau ngapain. kita Ya? nggak tahu tuh apa yang dibahas, apa yang dibicarakan, apakah isinya adalah pengamanan gitu, pengarahan isu, dan kita tahu nih sekarang ini di media tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak wartawan, redaktur yang terkena PHK karena oksigennya tersendat gitu ya. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya ya mau nggak mau supaya perusahaan itu bisa sustain harus ada iklan. Iklannya dari mana? Ya dari pemerintah gitu. Jadi kalau dari pemerintah kan mengikuti apa kata customer, apa kata klien gitu kan. Nah, apakah pemerintah kemudian mengarahkan isu harus mengikuti apa keinginannya pemerintah supaya oksigen ke medianya itu bisa berjalan dengan lancar, kita nggak tahu gitu. Tapi blessingnya adalah ya ada media alternatif, sosial media, TikTok, YouTube dan segala macam. Kita masih ingat lah, ini agak menyimpang sedikit ya gitu. Kita masih ingat peristiwa baku tembak polisi ya, Brigadir Yosua dengan Eliezer gitu, yang melibatkan Verdi Sambo. Awalnya kan mau di framing nih sama media gitu kan. Tapi kan dibongkar oleh netizen, warganet gitu melalui sosial media bahwa di balik itu semua ada dugaan mengenai konsorsium 303 gitu. Tidak hanya sekedar baku tembak biasa gitu. Ternyata otak intelektualnya Verdi Sambo. Kalau sosial media nggak ada, kebenaran itu tidak akan terungkap. Gitu. No viral, no justice ya. No viral, no justice sekarang ini. Makanya sekarang ini media diambang kegalauan ya gitu, mau memberitakan hal yang benar gitu, tapi di sisi lain asupan oksigen harus lancar supaya perusahaannya bisa sustain gitu. Oksigen itu juga KKN sebenarnya. Rejim menggunakan anggaran rakyat untuk rejim kan berarti. Karena kan duitnya individu itu. Betul. Duit uang rakyat tuh, duit publik. Uang rakyat. Gitu. Nah, tapi tadi yang bagus
Lipo, dia bilang ini ada counter di gerakan mahasiswa melalui buzzer. Buzzer ya. Sekarang ini. Nah ini jadi mengulangi zaman si Mulyono lagi. Iya dong. Murah, buzzer murah. Jadi mengulangi lagi nih. Iya. Jadi ini copy paste daripada Betul. rejim sebelumnya. Ini kita nggak ada yang mau kasih solusi nih sebenarnya. Solusinya diri Jokowi. Cocok gitu. Cocok ya? Iya, ada Cocok, Bang. Kan udah kemarin. Prabowo harus lepas dari bayang-bayangnya Jokowi. Jadi nggak jadi punakawan, jadi bagong. Iya. Jadi raja beneran. Dia harus sadar bahwa dia sekarang ini dalang bukan wayang. Gitu ya. Jadi problem ekonomi bisa memicu jadi sebuah ras ya Bang ya. Bisa dipolitisir, bisa menjadi sebuah penggantian kepemimpinan. Iya. Nah, gimana caranya kalau tadi Dipo sebagai komunikasi perbaiki, perintahnya juga harus jelas, visi misi kabinet Merah Putih juga harus jelas. Target utama harusnya adalah perbaikan ekonomi gitu. Makanya gini kan, ya kita pergunakanlah etika itu dengan baik. Makanya kayak ada gerakan mahasiswa yang sudah disebut tadi kan, Indonesia gelap. Yang gelap tahu katanya. Ya ini jangan begitu, jangan disebarkan. Luhut ya. Iya. Jadi artinya kalau menurut saya yang lebih baik ada kata-kata yang lebih baik. Yaitu bahwa sanggahan mahasiswa ini perlu didengar. Itu aja cukup. Nggak usah dibilang bahwa ini adalah kau yang gelap. Seolah yang ngomong ini terang. Iya kan? Seolah-olah Bang. Seolah-olah. Kabur aja, jangan balik lagi. Iya, kabur aja. Ini, aduh, inilah saya bilang memang komunikasi kita kurang baik. Jadi saya dari tadi soal komunikasi karena memang itu penting untuk masyarakat ini bisa katakanlah dia lebih sabar ya menghadapi situasi yang berat. Lebih mengayomi. Dia lebih mengayomi rakyat. Iya. Rakyat ini kalau hilang kesabaran ya kayak kamu bilang. Kesabaran rakyat ada kesabaran revolusioner. Iya. Udah tahu kan kesabaran revolusioner. Udah. Asal tahu aja itu. Iya. Jadi kalau jangan sampai terjadi amok sih ya. Iya. Betul. Jangan sampai rakyat lapar. Amok sih ya. Lapar sih udah lapar. Kalau lapar galak. Angry. Kalau udah angry. Kalau udah kenyang bego. Yang penting PD-nya lah. Yang penting kalau cuma lapar. Kalau mau kontrakannya habis gimana? Udah lapar, kontrakan habis, kerja nggak ada, duit nggak punya. Logikers, ya memang hari ini kita membicarakan situasi Indonesia yang masih gelap. Kenapa masih gelap? Ya karena belum ada visi misi yang baik, visi misi yang bagus, terutama untuk ekonomi, kemudian politik, bahkan komunikasi antara penguasa dan rakyatnya pun juga seperti masih ada arogansi yang tinggi sekali dari si pemerintah. Padahal kalau kata Bang Jimmy, masyarakat butuh diayomi, masyarakat butuh dijawab keresahannya. Walaupun memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan keinginan masyarakat, tapi setidaknya pemerintah masih ada kemauan. Tetap pakai logika dalam channel YouTube kita Logika Bicara bersama saya Widhi Grafias dan teman-teman di sini akan setia menemani para logikers untuk konten-konten Logika Bicara selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya lebih rame di konten kita. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Salam Logika. Halo Logikers, kami tim Logika Bicara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kami doakan semoga kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.